Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Linda Lutfia Rahayu dengan NIM 11970400045. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis sifat material, yaitu penentuan kurva, stress strain, dan modulus Young. Nah, software yang kita gunakan kali ini hanya Excel saja, mungkin dari teman-teman juga sudah memilikinya ya di laptop masing-masing. Kemudian ada pun data yang harus kita miliki yaitu data stress strain. Nah, kebetulan saya di sini sudah memilikinya. Kita buka Excelnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki data stress strainnya yang nantinya data ini akan kita plotkan menjadi bentuk kurva. Teman-teman gitu ya. Nah, di sini kita harus pastikan dulu bahwa strainnya itu ada di sumbu X dan stressnya Y. Kemudian kita klik insert, kita klik chart. Nah, kita gunakan chart yang ini. Kita pindahkan dulu. Nah, kita klik axis titles dulu untuk memberi keterangan teman-teman. Untuk yang sumbu X-nya kita, sebentar saya perbesar dulu. Nah, untuk sumbu X-nya kita ganti menjadi strain. Nah, untuk sumbu Y-nya kita ubah menjadi stress. Setelah itu kita ubah namanya menjadi kurva stress strain. Nah, sudah. Nah, ini adalah kurva stress strain yang kita miliki, yang sudah kita plotkan dari suatu bahan material yang kita analisis. Kemudian kita bisa menganalisis kurva ini, kurva stress strain ini sesuai dengan di titik-titik masing-masing titik-titik yang memang sudah ditentukan gitu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Nah, salah satunya ini adalah ada titik B. Titik B ini merupakan titik putus di mana material mengalami patah dan menyatakan kekuatan putus. Nah, pada bahan ulat kekuatan putus ini lebih kecil daripada kekuatan maksimum, dan pada material kekuatan putus sama dengan kekuatan tarik maksimum. Nah, di sini ya, titik B ini, titik yang paling ujung ini merupakan titik putus. Kita lihat di kurva kita, berarti titik putusnya itu ada di sebelah, nah sini. Ini adalah merupakan titik putus dari material yang kita analisis. Nah, kita akan beri tanda. Kita klik kanan. Nah, kita klik fill, pilih warna yang berbeda untuk memberi tanda. Nah, di sini ya teman-teman. Kita klik plus ini dan kita munculkan data labelsnya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa titik putus dari material yang kita analisis adalah 577,36311703. Kita beri nama di sini adalah titik putus. Nah, sudah. Kemudian ada titik M di sini, teman-teman. Nah, titik M ini merupakan titik maksimum di mana bahan ini mencapai nilai maksimumnya itu pada batang uji mulai terjadinya pengecilan penampang lokal. Nah, jadi titik maksimum ini biasanya memang yang memiliki nilai di kurva Y ini lebih tinggi. Nah, di sini kita lihat 665 paling tinggi. Yang ini sebentar 668,36, ini 668,36 juga. Nah, ini yang paling besarnya. Kita klik kanan lagi untuk kita beri tanda. Ini berwarna. Kita klik fill, kita pilih warna. Kita munculkan lagi data labelsnya, diklik plus, kemudian klik data labels. Nah, di sini berarti titik maksimum dari material kita itu adalah sebesar 668,36066264. Kita beri nama titik maksimum. Nah, setelah itu untuk titik-titik yang lain ada titik luluh, batas elastis, dan batas proporsional. Nah, bisa lihat teman-teman ini di titik P, E, dan Y. Hanya saja di kurva yang kita miliki ini kurang jelas ya teman-teman. Tidak ada kejelasan gitu, maksudnya untuk kita analisis agak sedikit sulit. Namun bisa kita pastikan bahwa titik-titik itu ada di antara 0 sampai 300. Nah, di situ sekitar
titik-titik tersebut berada gitu. Selanjutnya kita juga bisa menganalisis sifat materialnya, sifat material dari polimer tersebut. Nah, kita bisa bandingkan nih teman-teman, di sini ada beberapa tipe ya. Nah, untuk kurva tipe kita itu lurus kemudian melengkung. Bisa kita lihat lebih sama dengan yang B, di mana tipenya itu hard and brittle ya teman-teman, lurus kemudian sedikit melengkung. Nah, bisa kita simpulkan bahwa sifat material polimer dari zat yang kita analisis ini adalah hard and brittle. Kita beri nama dulu, sifat material polimer adalah hard and brittle. Oke. Nah, kita tahu bahwa sifat material polimer dari zat kita adalah hard and brittle. Nah, kemudian teman-teman, kita selanjutnya akan menentukan modulus iongnya. Nah, modulus iong ini adalah perpanjangan dari titik awal, kemudian ada lengkungan, seperti ada perubahan. Nah, di sini teman-teman, kita bisa tarik garis dulu ya. Kita ubah dulu warnanya. Nah, di sini adalah perubahannya gitu, perubahan atau selisihnya. Kita bisa tentukan modulus iongnya dengan membuat kurva di titik lengkungannya ini ada di sekitar nilai 0 sampai 300 ya teman-teman, kurva 0 sampai 300. Kita akan memplotkan lagi strain dan stressnya hanya sampai sumbu Y-nya itu di angka 300-an. Kita lihat, nah mungkin ini di sekitar 305 ya. Nah, kita klik insert lagi, kita plotkan lagi. Nah, memang di sini teman-teman kurvanya agak sedikit mungkin tidak jelas ya, karena memang data yang kita analisis juga ini cukup banyak sekali. Nah, ini memang datanya, kurvanya seperti ini. Sebentar saya pindahkan dulu. Nah, ini yang akan kita analisis nanti untuk menentukan untuk menentukan nilai modulus iongnya. Nah, seperti biasa kita akan memunculkan axis titlesnya. Kita rubah lagi, ini sumbu X-nya strain, sumbu Y-nya stress. Kemudian kita ubah nama menjadi kurva modulus iong. Nah, setelah itu kita akan munculkan data tender line-nya. Kita klik kanan. Nah, edit tender line. Kita akan klik yang ini, display equation dan display error. Nah, di sini ada persamaannya ya teman-teman. Bentar, saya pindahkan dan perbesar dulu agar lebih jelas. Nah, modulus iong ini adalah nilai yang ada variabel X-nya teman-teman. Nah, yang ini yang 132326. Nah, jadi nilai modulus iong dari sifat material yang kita analisis kali ini yaitu besar sekali ya, sebesar 132.326. Nah, ntar kita beri tanda dulu. Nah, nilai modulus iong ini sangat besar ya teman-teman, 132.326. Nah, ini tuh menyatakan ukuran kekakuan suatu material. Ketika semakin besar modulus iongnya, maka material tersebut semakin tidak elastis untuk mengalami perubahan. Nah, ini adalah analisis material yang kita sudah analisis ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum.